Oke, mungkin udah sekitar 3 mingguan kalian sudah WFH di rumah nih. Pasti bawaannya tuh bosen terus gitu ya, mau ngapa-ngapain hawanya pasti males, pengennya rebahan terus gitu. Mau keluar masih belum dibolehin, terus ngapain lagi nih kira-kira? Mau tidur? Ya boleh aja, asal jangan kebanyakan. Jadi sini gue mau kasih tips buat kalian bikin ngebalikin motivasi kalian lagi untuk lebih produktif biar semangat kerja sekaligus belajar online di rumah. Dan tentunya tips kali ini tuh nggak bakal ngeluarin biaya apapun. Pakai aja nih barang-barang yang kalian punya di rumah kalian. So tunggu apa lagi? Langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di channel Semedia, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. So langsung aja nih, gue kasih tips buat kalian balikin lagi semangat produktif biar nggak bosan di rumah terus-terusan, oke? Tapi seperti biasa sebelum gue lanjutin, gue minta kalian untuk subscribe dulu channel ini. Dan kalau memang kalian bener-bener WFH gitu ya, gue yakin tips ini tuh bakalan berguna buat kalian, oke? Oke, mungkin gue mau mengerucutkan dulu kali ya. Tips ini tuh cocoknya buat kalian yang memang sering standby di depan meja belajar kalian atau enggak di depan laptop dan PC kalian terus-terusan gitu kerjanya. Soalnya kalau misalkan gue nggak kerucutin nih, orang-orang yang nggak sering di depan mesin kerjanya tuh kayaknya bakalan sia-sia nih nonton video ini. Jadi dibawa santai aja lah. Dan untuk poin yang pertama, pastiin kalian udah ngikutin dulu nih protokol-protokol Menkes tentang keadaan yang sekarang ya. Jangan coba-coba ngiseng mau bodo amatan nih guys. Dan kayaknya gue anggap kalian sekarang udah ikutin aturan mainnya kali ya. Jadi langsung aja nih untuk poin keduanya, yaitu adalah bersihin gear-gear kalian mumpung kalian di rumah nih. Nah, untuk hal ini udah banyak nih untuk para kreator yang udah melakukan hal ini. Jadi untuk kalian udah apa belum nih? Lumayan kan, mumpung di rumah pasti ada waktu senggangnya nih. Makanya curi waktunya untuk ngebersihin alat kerja kalian. Gue yakin nih, pasti biasanya dari kalian yang udah saking bosannya di rumah gitu ya, pasti bakalan lupa nih buat ngebersihin alat kerja kalian. Coba deh cek laptop, komputer, ataupun kalau misalkan kalian punya keyboard dan mouse-nya, pasti udah mulai menyarang nih debu-debunya. Pasti kerasa deh kotornya, apalagi kan kayak keyboard gitu contohnya. Kalau misalkan kotor, biasanya tuh auto seret tuh sekali dipencet gitu. Terus sama laptop, kalau misalkan debunya udah mampetin lubang kipasnya, pasti auto cepet panas di laptopnya. Dan kipasnya sendiri, biasanya tuh muternya tuh selalu berisik. Makanya nih, poin pertama itu yang paling enak adalah ngebersihin alat kerja kalian. Simple kok caranya, gak usah sampai bongkar yang gila-gilaan gitu ya, kayak PC sama laptop contohnya. Buka aja casingnya, terus dibersihin pakai kemoceng ataupun ditiup juga udah cukup. Kalau semacam keyboard sama mouse mah ya tinggal lap aja gitu. Paling kalau misalkan keyboardnya udah kacau gitu kotornya, ya tinggal congkel aja nih satu persatu capsnya. Habis itu capsnya direndam air sabun cucian piring juga oke. Dan base keyboardnya ya tinggal dilap aja nih pakai semprotan kaca juga udah auto bersih. Oke, gimana? 1 poin plus nih buat nambahin semangat kerja kalian. Jadi langsung aja untuk ke poin selanjutnya. Poin yang ketiga nih, yaitu dekorasi ulang meja kita. Nah, di dekorasi kali ini tuh gue nggak cuma nyaranin kalian untuk mempercantik meja kalian agar lebih enak gitu dilihatnya. Tapi gue mau ngajak kalian untuk mengadaptasi fungsi ergonomi untuk meningkatkan produktivitas kalian saat kerja. Apa sih emang isi ergonomi itu? Mungkin kalian udah pernah nih dengar beberapa barang gitu yang mendesainnya itu memiliki kata-kata ergonomi. Pasti kan? Contohnya aja mouse gitu, dia itu dibilang punya desain ergonomi, pasti tujuannya biar lebih enak digenggamnya di tangan penggunanya, ya kan? Jadi ergonomi ini kalau misalkan dari pelajaran kampus gue dulu gitu ya, yang gue tangkap itu adalah semacam hubungan lu dengan benda yang lu gunakan itu kayak gimana. Simpelnya ya ergonomi ini punya tujuan buat kalian lebih nyaman lagi menggunakan benda yang kalian pakai tadi. Bahkan si ergonomi ini bisa digunakan untuk meminimalisir cedera saat lu bekerja. Lalu apa nih hubungannya ngedekor ulang dengan ergonomi? Ya di sini banyak banget nih aspek buat dapetin ergonomi kalian di area kerja ataupun belajar kalian. Contohnya aja, posisi duduk kalian, terus posisi mata ke laptop, bahkan sampai posisi keyboard dan mouse kalian untuk nyaman itu seperti apa. Banyak lah pokoknya. Jadi kayak gue sekarang aja gitu ya. Di sini ada beberapa jenis kursi buat gue kerja, terus gue coba satu persatu enakan yang mana nih. Dan gue pilih pastinya yang paling nyaman dong. Nah, paling nyamannya di sini bukan cuma empuk ataupun gimana, tapi tinggi kursinya itu udah pas belum dengan tinggi meja, terus posisi tangan ke meja itu udah pas belum. Lalu untuk laptop ataupun monitor juga bisa nih, kayak posisi mata kalian tuh lebih enak kalau misalkan sejajar nih dengan monitornya. Jadi cara biar dapat ergonomisnya itu kalian bisa aja nih pakai dudukan laptop biar lebih tinggi ataupun pakai buku-buku yang gak kepake terus disusun aja nih. Jadi bedanya ergonomi dengan kenyamanan apa nih?
Nah, kalau misalkan menurut pandangan gue gitu ya kayak tadi aja gue udah sedikit mention gitu. Jadi ya mirip lah, cuma si ergonomi ini kayaknya lebih sedikit advance daripada cuma nyaman aja gitu. Jadi nyamannya di sini kalian bakal minim mendapatkan pegel-pegel kalau misalnya teorinya itu adalah cedera gitu ya. Ketika kerja terus-menerus, dan pastinya lebih produktif karena posisi kerjanya sekarang itu jauh lebih efisien. Nah, setelah udah nemu dekor yang enak gitu ya berdasarkan ergonominya, baru deh kalian bisa nih dekorasi buat mempercantik meja kalian. Nah, kalau yang ini bebas lah preferensinya kalian tuh kayak gimana. Oke, sekarang lanjut poin 4 ya. Alat kerja udah bersih, dekor udah nyaman. Nah, sekarang tinggal mesin kerjanya aja nih kita bersihin. Bersihnya kalian tuh beda nih sama yang tadi gitu ya. Kalau yang sekarang itu kayak semacam buang-buang data yang menurut kalian nggak penting, terus juga uninstall software yang ngeberatin, ataupun cuma sekedar ngebersihin desktop juga udah bisa menurut gua. Caranya pun nggak ribet gitu ya. Yang penting kalian teliti aja nih apa yang mau dibuang. Jangan data yang pekerjaannya masih penting dibuang. Nantinya nyesel gua kena lagi karena gue suruh kalian buat ikutin cara gua. Ya intinya mah kayak kameramen gua aja. Bilang itu manajemen file. Hapus aja nih data-data yang gak penting gitu. Kayak misalkan data yang ada di folder download contohnya. Biasanya banyak nih yang udah sekali pakai terus nggak dipakai lagi. Nah, di situ kalian bisa deh hapus datanya. Atau enggak kalau misalkan data-datanya masih bisa di-download, ya hapus aja. Jadi daripada kalian numpukin rongsokan, ya mending buang aja lah. Nah, terus juga nih software-software yang gak kepake ya hapus juga gitu. Jangan dikoleksi cuy. Lumayan nih kalau misalkan software jalan di background terus kalian gak pakai-pakai gitu ya. Bisa makan performa PC kalian. Jadinya bisa lemot tuh laptop ataupun PC. Contohnya kayak gue nih, software yang gue simpan di laptop gue itu pasti cuma ada Office, terus juga software Adobe. Habis itu game-game yang lagi dimainin aja, sama sisanya ya utilitas kayak semacam downloader, Line, Discord, udah sih itu aja. Ya software esensial aja sih. Saran gue nih, better lo pantau isi laptop lo sendiri daripada lo ngandelin software cleaner ataupun tuner buat ngatasin performa laptop lo. Karena menurut gue, software kayak gitu tuh sekarang udah kayak nggak ada gunanya lagi cuy. Nah, kalau misalnya sekarang lu udah terbiasa juga sama yang tadi gue bilangin gitu ya, terus bijak pakai laptopnya, bijak kalau misalkan download, nah gue saranin kalian juga hapus antivirus kalian. Percayain aja deh sama antivirus bawaan OS kalian, gue rasa itu udah lebih dari cukup cuy. Percaya aja deh sama gue, kalau misalkan lu udah bijak nih pantau data keluar masuk laptop lu nggak bakalan perlu lagi nih software dan pastinya performa PC lu tuh nggak bakalan kemakan lagi nih buat yang nggak penting, karena lu udah bisa ngatasinnya. Nah, satu lagi nih cara paling top chair buat ngembalikin performa laptop ataupun PC lu nih. Ya, paling di reset gitu ya. Nanti ada pilihan nih antara hapus semua ataupun data-data yang udah terinstall aja. Tapi itu sebagai pilihan terakhir aja gitu. Jangan asal reset lah gitu. Ngeri kalau misalnya ada data pentingnya. Atau mungkin kalau misalnya kalian ragu gitu, bisa aja nih komen di bawah, kita obrolin gitu. Apa aja nih yang perlu dihapus, terus juga aman nggak gitu ya. Ya, pokoknya komen aja lah di bawah. Selanjutnya step terakhir nih, atau mungkin poin tambahan nih buat kalian, yaitu kalau misalkan kalian udah update OS Windows ke versi terbaru, pasti PC-nya udah auto cancel nih software bawaan Windows-nya dengan nama Your Phone. Jadi software ini gunanya bisa menghubungkan handphone kalian ke Windows kalian. Bahkan kalau misalkan HP kalian udah support buat mirroring data, kalian bisa nih langsung operasin HP kalian lewat PC ataupun laptop kalian. Caranya super simple nih, kalian tinggal cek menu setting OS bawaan kalian, menu link to Windows ada atau enggak nih. Kalau nggak ada, kalian perlu download app-nya di Play Store ataupun App Store dengan nama Your Phone Companion. Abis itu login pakai ID Microsoft kalian yang sama dengan laptop ataupun PC kalian. Sisanya tinggal ACC nih, request permission yang diminta app-nya. Kalau udah ya tinggal pakai deh. Pada dasarnya di sini kalian bisa cek notif HP, pesan, foto, bahkan telepon juga. Cuma kalau misalkan Your Phone kalian udah terinstall di OS bawaan, kalian bisa nih mirroring screen kalian ke PC-nya. Oke nih, gimana tips-tips gue barusan? Apakah kalian udah niat gitu melakukannya? Apa sudah sedang melakukannya gitu ya? Coba dong, atau enggak kalau misalkan kalian punya tips lain gitu yang out of the box buat ningkatin produktivitas kalian, coba aja share di bawah gitu. Komen, gue pengen tahu nih ide-ide kalian yang gila mungkin gitu buat ngilangin bosan sama stres di WFH sekarang itu kayak gimana. Oke, mungkin itu aja nih tips dari gua. Ya, pada dasarnya tips-tips yang gue buat ini tuh hanya untuk mengencourage kalian selagi di rumah nih. Kita kan udah 3 mingguan WFH dan kita juga belum tahu nih selesainya sampai kapan. Makanya, selagi kita jaga kesehatan, pastiin juga nih kalian juga bisa jaga produktivitas kalian juga. Ya udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad ST Media. Dan terpenting juga buat kalian untuk stay di rumah dan jaga kesehatannya juga, oke? Udah gitu aja, di sini ada gua Aldi dan kameramennya dari Sinan Najati. Sampai jumpa di rumah dan hashtag produktivitas di rumah aja.
secukupnya.